Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, kali ini kita berada di lahan di mana lahan ini sebelumnya juga sempat kita buat videonya di sini, dan waktu itu kita melakukan penanaman untuk porang yang di sini adalah porang dari bibit katak reject atau katak sortiran dan katak yang isinya 500 ke atas. Dan saat ini pertumbuhannya seperti yang kita lihat di video ini. Jadi ini kemarin kita tanam adalah di bulan Oktober. Kemudian saat ini sudah di awal Januari 2021. Saat ini perkembangannya seperti ini. Kurang lebih usia 2 bulan. Ya, 2 bulan lebih sedikit. Dan saat ini sudah lumayan bagus untuk pertumbuhannya ya. Dan ini adalah porang dari katak reject atau katak sortiran dan juga katak yang isinya 500 ke atas. Dengan cara penanaman kita masih menggunakan gulutan, di mana gulutan yang kita pakai di sini jaraknya antar gulutan, satu gulutan ke gulutan yang lain kurang lebih adalah 60 cm. Dengan jarak tanam itu hanya 10 sampai 15 cm. Bisa kita lihat di sini jarak tanamnya ya. Jarak tanamnya seperti ini. Ini sangat dekat sekali. Nah, sangat dekat. Ini hanya sekitar 10 sampai 15 cm, sangat rapat. Kenapa kita tanam rapat? Karena kita memang menanamnya dari bibit katak yang bisa dibilang katak yang kecil karena isinya 500 ke atas. Nah, tetapi meskipun bibit katak yang kita gunakan untuk penanaman di sini itu tidak terlalu besar, tetapi kita bisa memaksimalkan lahan, di mana lahan kita yang di sini tidak terlalu luas, tetapi kita bisa mendapatkan jumlah populasi yang banyak dalam satu lahan. Nah, jadi lahan yang ada di sini ini kurang lebih hanya sekitar 1.500 meter persegi. Tetapi dari 1.500 meter persegi ini dapat kita maksimalkan sehingga jumlah populasi porangnya ini bisa sekitar 10.000 batang. Nah, cukup bagus dengan jarak tanam tetapi rapat. Jarak tanamnya hanya 10 sampai 15 cm. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lokasi yang kita gunakan ini kita berada adalah di lahan terbuka, yaitu lahan tanpa naungan. Kita lihat tidak ada pepohonan ya, tidak ada pepohonan, tidak ada tanaman yang lebih tinggi daripada porang ini, sehingga ini langsung mendapatkan cahaya matahari secara langsung. Nah, ciri tanaman porang yang ditanam tanpa menggunakan naungan adalah batangnya dia tidak tinggi, batangnya dia pendek, tetapi dia memiliki ciri khas batang, yaitu dia batangnya adalah kokoh. Batangnya dia kokoh meskipun pendek, dia tidak lentur dan dia lebih kuat daripada batang tanaman porang yang tumbuh di bawah naungan. Ini adalah kelebihan porang yang ditanam di lahan terbuka seperti itu. Nah, saat ini porang ini baru tumbuh tunas yang pertama. Ada beberapa yang sudah mulai muncul tunas yang kedua seperti kita lihat di sini. Nah, ini sudah mulai muncul tunas yang kedua. Nah, ini juga muncul tunas yang kedua. Ini pun juga. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai muncul tunas yang kedua. Oke, seperti itu. Kemudian untuk gulma atau rumput, jika kita lihat ini dia sudah mulai tumbuh seperti ini. Nah, ini sebetulnya sudah saatnya untuk penyiangan gulma yang berikutnya. Kemarin kita sudah melakukan pembersihan atau penyiangan gulma itu satu kali kita lakukan pembersihan gulma. Nah, jadi ini juga tantangan untuk petani yang menanam porang dari bibit yang kecil. Bibit yang kecil bisa jadi dari katak yang isi 500 ke atas, atau mungkin dari biji bunga yang ditanam langsung di lahan. Itu tantangannya adalah gulma. Jadi gulma ini menjadi tantangan untuk kita karena
gulma dia pertumbuhannya lebih cepat daripada porang. Nah, ketika porang ini dia baru tumbuh, untuk tunas yang pertama, maka yang jelas karena bibitnya kecil, maka tumbuh tunasnya dia juga kecil. Sehingga jika tidak segera kita lakukan penyiangan gulma, tidak kita lakukan pembersihan gulma, yang terjadi adalah porang tersebut akan tertutup oleh gulma sehingga pertumbuhan di awal dia sudah terganggu. Pertumbuhan porang di awal dia secara nutrisinya yang diserap dia akan terkalahkan oleh gulma yang ada di sekitar porang itu. Sehingga kita harus melakukan penyiangan secara rutin. Itu tantangan untuk porang yang ditanam dari bibit yang kecil. Beda lagi ketika mungkin teman-teman menggunakan plastik mulsa. Nah, ketika menggunakan plastik mulsa itu dia lebih bagus karena penggunaan plastik mulsa ini dia tujuannya yang pertama itu adalah untuk menghambat pertumbuhan gulma, dan juga plastik mulsa ini dia untuk menjaga kelembapan di dalam tanah. Itu adalah fungsi dari plastik mulsa. Tetapi mungkin teman-teman bisa kalkulasikan lagi, apakah lebih menguntungkan menggunakan mulsa atau mungkin lebih menguntungkan tanpa menggunakan mulsa ya. Jadi kalau saran saya, ketika kita ada waktu, ketika kita banyak waktu longgar, misalkan kita tidak disibukkan oleh pekerjaan yang lain, nah kalau saran saya jika kita banyak waktu longgar adalah tidak menggunakan mulsa, karena ini bisa kita jadikan kegiatan di lahan sambil kita melakukan pengamatan porang dengan melakukan pencabutan rumput atau pembersihan rumput. Itu kita masih lebih efisien. Tetapi ketika kita tidak punya waktu, kemudian jika kita melakukan penyiangan gulma kita harus memperkerjakan orang, nah itu bisa kita kalkulasi, dan itu tergantung wilayahnya, tergantung wilayah teman-teman itu untuk upah tenaga kerjanya berapa. Jika upah tenaga kerjanya ini dirasa dia lebih murah, lebih mahal daripada mulsa, maka sebaiknya bisa menggunakan plastik mulsa. Tetapi karena ini kita kerjakan sendiri untuk penyiangan gulmanya, sehingga tidak kita gunakan mulsa, kita lakukan alami seperti ini, natural ya. Jadi kita natural, kita tanpa menggunakan mulsa. Nah, saat ini pertumbuhannya sudah seperti ini. Kemudian ini nanti di musim yang akan datang ya. Jadi saat ini adalah bulan Januari, kemudian nanti akan berjalan ke Februari, Maret, April, Mei. Nah, nanti di bulan Mei porang ini dia akan mulai dorman ya. Jadi batangnya akan mulai mati. Nah, ketika batang ini mati, nanti yang terjadi adalah pembesaran umbinya. Nah, karena jarak tanam yang kita pakai di sini rapat, kita menggunakan jarak tanam 10 sampai 15 cm, maka nanti di bulan 9 atau bulan 10 ini kita lakukan pemindahan, kita lakukan penjarangan di lahan ini karena jaraknya sudah rapat. Ya, jadi seperti ini saya contohkan. Ini jaraknya adalah kita buat misalkan ini 15 cm jarak antar tanamannya. Nah, nanti kita lakukan penjarangan, kita ambil satu yang ada di tengah ini ya. Jadi satu ini nanti umbinya kita ambil di sini, kemudian kita beri jeda satu ini, satu batang, kemudian yang sebelah sini ini kita ambil lagi, sehingga nanti kita ambil satu, kemudian kita ambil satu di sini, kemudian ini kita ambil lagi, sehingga jarak tanam porang nanti dari yang awalnya 15 di musim berikutnya akan menjadi 30 cm. Nah, kemudian yang kita ambil ini kita pindahkan ke lahan yang lain. Oke, seperti itu caranya. Itu cara saya yang saya gunakan. Mungkin sahabat petani porang kreatif punya cara yang lebih efisien, punya cara yang mungkin lebih bagus lagi, silahkan diaplikasikan, bebas. Jadi kita tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan dalam menanam porang, dan semua itu kembali ke inovasi kita masing-masing. Kita memiliki inovasi, kita memiliki kreasi, nah itu bisa
Jadi sahabat petani Purang Kreatif, saya yakin pasti punya cara sendiri-sendiri dalam membudidayakan porang antar satu petani dan petani yang lain. Oke, seperti itu video kita di lahan terbuka di mana kita menggunakan bibit katak reject atau katak sortiran dan katak isi 500 ke atas. Semoga video ini menginspirasi dan memotivasi, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan bagikan ke sahabat petani Purang Kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani Purang Kreatif.